Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Isnaini Nurul Hasana. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun ajaran 2021. Nah, pada kesempatan kali ini nih, dalam rangka mengikuti mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif tahun 2023, aku mau bikin video ini yang bakal jelasin tentang analisis wacana, analisis framing, dan juga analisis semiotika. So, simak videonya ya. Oke, yang pertama adalah analisis framing. Apa sih analisis framing itu? Jadi, framing adalah metode untuk melihat bagaimana media membingkai realitas dan bagaimana yang sama diberitakan secara berbeda oleh media massa. Dalam hal ini tergantung pada wartawan dalam melihat atau menafsirkan sebuah peristiwa. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil dan bagaimana yang ditonjolkan atau dihilangkan dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Terus apa sih kegunaan dari analisis framing? Nah, jadi analisis framing itu dipakai untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Jadi dengan demikian realitas sosial dipahami, dimaknai dan dikonstruksi dengan bentukan dan makna tertentu. Inilah sesungguhnya sebuah realitas. Bagaimana media membangun, menyuguhkan, mempertahankan suatu peristiwa kepada pembacanya. Nah, kira-kira ada apa aja sih model dari analisis framing ini? Jadi, analisis framing ini dibagi menjadi 4 model. Nah, model yang pertama adalah model Zongdang dan Pan Konsiki. Nah, di model ini nih, strukturnya dibagi lagi menjadi 4 besar dalam framing. Yang pertama adalah sintaksis, di mana cara wartawan dalam penyusunan peristiwa dalam bentuk susunan umum berita. Yang kedua adalah struktur skrip, di mana cara wawancara mengisahkan fakta atau bagaimana wartawan menceritakan peristiwa ke dalam berita. Yang ketiga adalah struktur tematik, di mana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam preposisi, kalimat, atau antar hubungan kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Dan yang terakhir nih adalah struktur retoris, di mana cara wartawan menekankan fakta kepada bagaimana menekankan arti tertentu dalam sebuah berita. Oke, jadi model yang kedua adalah model dari Murray Edelman, di mana Edelman mensejajarkan framing sebagai kategorisasi pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Salah satu gagasan utama dari Edelman adalah dapat mengarahkan pandangan khalayak akan suatu isu dan membentuk pengertian mereka. Nah, yang ketiga adalah model dari Robert and Edman, di mana konsep framing oleh Edman untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. Nah, model yang keempat adalah model dari William Gibson, di mana model ini didasarkan pada pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media seperti berita dan artikel terdiri atas package interaktif yang mengandung makna tertentu. Di dalam package ini terdapat 2 struktur, yaitu curve frame dan condensing symbols. Struktur pertama merupakan pusat organisasi elemen-elemen ide yang membantu komunikator untuk menunjukkan substansi isu yang tengah dibicarakan. Sedangkan struktur yang kedua mengandung 2 substruktur, yaitu framing device dan reasoning device. Nah, itu tadi sedikit materi tentang analisis framing. Dan selanjutnya yang bakal kita bahas adalah analisis wacana. Apa sih yang dimaksud dengan analisis wacana? Jadi, Van Dijk mendefinisikan wacana sebagai bentuk penggunaan bahasa yang melibatkan siapa yang menggunakan bahasa, bagaimana menggunakannya, mengapa menggunakannya, dan kapan menggunakannya. Jadi, secara sederhana, Sunderland dan Losetti merangkum bahwa wacana adalah teks dalam sebuah konteks. Lalu, apa sih tujuan dari analisis wacana? Tujuannya adalah menggunakan analisis wacana untuk membongkar maksud-maksud
atau makna-makna tersembunyi dari subjek yang mengemukakan pernyataan tertentu. Sehingga, dalam hal ini, wacana dapat didefinisikan dalam 3 cara, yaitu language beyond the level of sentence, language behavior linked to social practice, and language as a system of thought. Nah, menurut A.S. Hikam dalam Erianto, ada 3 paradigma analisis wacana dalam melihat bahasa. Yang pertama adalah pandangan positivisme empiris, yang kedua adalah pandangan konstruktivisme, dan yang ketiga pandangan kritis. Nah, pendekatan analisis wacana kritis ini menekankan pada pentingnya studi tentang teks pada konteks sosial dan historikal secara menyeluruh. Secara umum, para analisis menggunakan 3 level pada konteks wacana, yaitu level mikro, meso, dan makro. Pada level mikro berfokus pada wacana yang dilakukan dengan melihat apa saja yang dikatakan, dengan bahasa seperti apa, dengan simbol seperti apa yang digunakan untuk menggambarkan gagasan. Nah, yang selanjutnya adalah level meso, di mana analisis ini berfokus pada konteks produksi dan resepsi dari teks. Tentang di mana teks itu dibuat, siapa yang membuat, perspektif apa yang diangkat, dan orang-orang seperti apa yang mungkin membaca ini. Level yang ketiga adalah level makro, di mana analisis terhadap konteks dilakukan dengan melihat hubungan antara teks dan proses sosial dan ideologi yang lebih luas lagi. Nah, itu tadi sedikit materi tentang analisis wacana, dan selanjutnya bakal kita bahas adalah tentang analisis semiotika. Pasti buat anak-anak ilmu komunikasi ini udah nggak asing lagi sama yang namanya semiotika, karena ini kayak udah berulang-ulang kali dibahas. So, apa sih semiotika itu? Jadi, semiotika atau sering juga disebut dengan semiotik merujuk kepada doktrin formal tentang tanda-tanda. Yang menjadi dasar semiotika adalah konsep tentang tanda. Tak hanya bahasa dan sistem komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda, melainkan dunia itu sendiri. Nah, bahasa itu sendiri merupakan sistem tanda yang paling fundamental bagi manusia. Sedangkan tanda-tanda nonverbal seperti gerak-gerik, bentuk-bentuk pakaian, serta beraneka praktik sosial konvensional lainnya dapat dipandang sebagai jenis bahasa yang tersusun dari tanda-tanda yang bermakna dikomunikasikan berdasarkan relasi. Nah, semiotika ini dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu semiotika komunikasi dan juga semiotika signifikansi. Semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda yang salah satu diantaranya mengasumsikan 6 faktor dalam komunikasi. Sedangkan semiotika signifikansi menekankan pada pemahaman terhadap konteks tertentu. Nah, teori semiotika ini dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu C.S. Peirce, Ferdinand de Saussure, dan juga Roland Barthes. Nah, jadi ketika kita sedang berbicara mengenai semiotika, itu artinya kita sedang berbicara mengenai tanda. Nah, mungkin segini dulu yang aku bisa sampaikan tentang analisis framing, analisis wacana, dan juga analisis semiotika. Terima kasih sudah menonton, dan aku minta maaf apabila aku ada salah kata dalam penyampaian dan penjelasan di video ini. So, thanks for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!